Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Ayu Alfiana. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2024 ini. Nah, saya mahasiswa berasal dari Kediri, ya. Tempat tinggal saya di Kediri, ya. Saya berada di Universitas Nahdlatul Ulama sekarang, gitu. Nah, saya di sini mau bercerita storytelling tentang perjalanan saya kuliah sampai PPG ini. Nah, berawal dari saya dapat share info dari beberapa WA group itu tentang PPG Prajabatan. Sebelumnya saya kan nggak tahu nih, karena saya jurusannya bukan dari pendidik, bukan asli dari PGSD, melainkan saya jurusannya dari psikologi. Nah, berawal itu ada pendaftaran PPG. Apa sih PPG sebenarnya? Kan saya juga ngajar TK nih, tapi saya kan memang bukan asli dari PGSD ataupun PGTK dan sebagainya, tidak. Tapi di situ saya sebagai dari mahasiswa psikologi. Nah, berawal itu saya kan sudah lulus nih, lulus kuliah. Sebelumnya saya sudah ngajar 2 tahun di TK. Nah, tapi saya ada daftar PPG. Oh, PPG apa? Oh, ternyata PPG ini adalah jenjang karir untuk guru. Nah, sedangkan saya juga ingin, karena saya sudah masuk TK, ingin melanjutkan jadi guru aja. Nah, saya kan tadi daftarnya lewat lihat share dari teman-teman grup gitu ya. Apa sih PPG dan ketentuan dari baca dan sebagainya. Oh, ternyata ada PPG. Oh, manfaat benefitnya ini. Nah, perjalanan melalui PPG ini dari awal pendaftaran dan sebagainya itu sangat-sangat sekali banyak rintangan, teman-teman. Salah satunya kemarin karena saya di rumah aktivis sebagai organisasi, sebagai guru TK juga kemarin. Nah, lalu saya daftar PPG ini karena beberapa pertimbangan untuk masa depan saya juga sendiri gitu. Nah, kenapa saya akan menceritakan hal yang agak-agak sedih, agak-agak enggak, kalau menurut kalian gimana nih ya nanti. Perjalanan saya PPG awal itu karena motivasi diri gitu. Saya PPG gak tahu nih gimana nasibnya nanti gitu. Saya ditanya waktu interview sekilas gitu tentang saya harus bisa untuk PPG ini karena masa depan saya lah gitu. Saya harus bisa nanti entah gimana untuk kuliah nanti gimana, di sana gimana, saya harus bisa gitu. Nah, lanjut setelah itu saya harus memberanikan diri berangkat kuliah sendiri ke Surabaya. Jujur li, karena saya berasal dari keluarga yang menengah ke bawah, saya ingin jadi lebih baik lagi gitu. Berawal dari ayah saya yang sudah meninggal juga, jadi kan support sistem keluarga sudah kurang gitu, kurang mendukung. Saya berpamitan sama ibu saya gitu. Berpamitannya gini, Bu, saya mau daftar kuliah PPG gitu. Saya nggak minta ibu selalu memberikan uang saya gitu, tapi yang saya minta satu, doa dari ibu aja gitu. Saya berangkat kuliah dengan motor saya yang sederhana. Dengan motor saya itu di perjalanan pernah sekali saya agak menyerah tapi nggak nyerah gitu. Rantai motor saya perjalanan Kediri ke Surabaya dengan saya seorang wanita ya, rantai motor saya itu putus di jalan. Itu sangat kenangan yang sangat amat tidak saya lupakan gitu. Lanjut, saya nggak tahu nih ini gimana nih rantai motor dengan keadaan uang saku yang saya sedikit untuk perjalanan ke Surabaya. Lalu sekilas itu ada orang yang membantu saya. Alhamdulillah dengan perjalanan dari Kediri Surabaya bisa terlewati, walaupun di situ banyak hal-hal yang membuat saya mau menyerah gitu. Lanjut di Surabaya tidak sampai situ, permasalahannya banyak sekali. Saya di sini ikut saudara saya gitu.
alhamdulillahnya saya nggak tahu nih gimana, pokoknya intinya saya minta kepada Allah bahwasanya saya harus bisa melewati PPG ini sampai selesai tuh, harus sampai selesai. Lanjut, saya kan nggak bisa nih, saya nggak pernah minta ke ibu apa gimana keluhan saya, untuk PPG gimana, nggak pernah. Nah maka dari itu saya harus bisa menghasilkan uang dengan terbatasnya tugas PPG yang begitu banyak, tapi saya harus bisa membagi waktu untuk bisa cari uang gitu di sini ya. Untuk kehidupan sehari-hari pasti tentunya butuh uang kan. Nah dari itu saya cari uang melewati bimbel les, ternyata saya dapat, alhamdulillah, cukup untuk biaya hidup saya, dibeli bensin dan sebagainya, untuk biaya makan dan sebagainya saya masih ikut saudara saya, jadi aman gitu. Tapi untuk biaya keseharian tetap kan kita harus bisa cari uang sendiri dengan itu gitu ya. Nah itu sekilas cerita saya di awal perjalanan saya ke PPG. Nah untuk apa sih sambungan dari literasi ini gitu ya. Pertama saya melalui info dapat kabar PPG itu melalui literasi, membaca dan memahami. Tentunya literasi sangat berguna sekali untuk kita gitu ya. Yang kedua, dengan literasi saya bisa melewati langkah-langkah untuk cara pendaftaran. Nah itu tadi saya kan daftar, alurnya gimana, tentunya kan dari literasi juga. Yang ketiga, ketika kita berpikir, literasi itu bukan hanya membaca tapi kita berpikir, dan kita nantinya bisa menghasilkan, bisa kayak problem solving, gimana caranya untuk menyelesaikan masalah dan sebagainya. Nah maka dari itu literasi sangat berguna sekali menurut saya ketika kita literasi untuk memahami situasi, kondisi. Salah satunya kan dengan membaca dan sebagainya. Membaca bukan hanya membaca tulisan tapi membaca situasi juga. Dengan belajar kita membaca, kita dapat pengetahuan lainnya kan. Dan maka dari itu kita bisa membaca situasi, kondisi gitu. Problem solving yang saya hadapi dari awal kuliah, dari perjalanan saya PPG yang perjalanan aja itu salah satunya. Nah maka dari itu kan sangat berguna sekali menurut saya untuk literasi. Literasi saya kan otomatis dari dulu, dari kecil sampai sekarang gitu ya. Jadi permasalahan itu kita belajar dari mengingat dan sebagainya dari masa lalu juga. Maka dari itu teman-teman jangan lupa untuk selalu gencarkan literasi, ataupun jangan lupa untuk selalu memahami dan situasi kondisi yang teman-teman lakukan. Apalagi ketika teman-teman membaca berita dan sebagainya, kita sebelum share, jadi kita sharing dulu, kita saring dulu gitu loh ya. Jadi kita baca dulu. Nah itu gunanya untuk kita agar tidak terjadi kesalahan ketika kita melaksanakan sesuatu hal gitu. Nah itu saja teman-teman. Nanti mungkin video ini nggak aku edit karena alat elektronik aku masih kurang mumpuni. Semoga nanti bisa beli ya, doain dong gitu. Nah terima kasih teman-teman. Nah itu sekilas cerita saya hari ini. Sampai jumpa di kemudian hari kalau ada tugas lagi yang bercerita ya. Terima kasih sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.